Selamat pagi, Bu Kle dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang merger dan akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Aquila Acevedo dengan NIM 19100. Lalu yang kedua ada David Zaroli dengan NIM 19410. Lalu ada saya sendiri, Sifrian Suratu dengan NIM 19086. Lalu ada Yosefina Suryani dengan NIM 19118. Lalu ada yang terakhir Yohanes Hendro Novanto dengan NIM 18115. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama, takeover merupakan istilah yang lebih umum yang mengacu pada transfer kendali suatu perusahaan dari suatu kelompok investor ke kelompok investor yang lain. Pengambilalihan bisa dilakukan dengan bagian variasi takeover dengan beberapa cara. Yang pertama ada merger dan akuisisi. Yang kedua ada akuisisi saham. Yang ketiga ada akuisisi aset. Next. Merger dan akuisisi ada beberapa istilah. Yang pertama ada merger. Suatu perusahaan absorpsi oleh perusahaan lain. Pengakuisisi mempertahankan nama dan identitasnya dan mengambil alih aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Lalu ada akuisisi. Mirip dengan merger, kecuali perusahaan baru akan terbentuk pengakuisisi dan yang diakuisisi hilang dan menjadi perusahaan baru. Lalu ada akuisisi saham. Membeli saham dengan hak voting atau voting stock dengan kas, saham, atau sekuritas lainnya. Lalu ada private offer. Tidak langsung ke pemegang saham, misalnya ke manajemen. Lalu ada tender offer, penawaran publik untuk membeli saham dari perusahaan target. Lalu ada akuisisi aset. Membeli semua aset perusahaan yang diakuisisi. Persetujuan formal dan pemegang saham perusahaan yang menjual diperlukan. Pendekatan ini menghindari problem pemegang saham minoritas seperti pada situasi akuisisi saham. Next. Analisis keputusan merger dan akuisisi kerangka awal. Misalkan perusahaan X ingin membeli perusahaan Y. Dari sudut pandang X, keputusan pembelian Y bisa dilihat sebagai keputusan penganggaran modal biasa. Keputusan tersebut layak dilakukan jika NPV (Net Present Value) dari keputusan tersebut adalah positif. Sebaliknya, jika NPV dari keputusan tersebut negatif, maka keputusan tersebut tidak layak dilakukan, meskipun pada prinsipnya sama dengan keputusan penganggaran modal biasa. Tapi ada perbedaan-perbedaan. Membeli perusahaan lain tidak sama dengan membeli pabrik atau peralatan tertentu. Next. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah implementasi dan manajemen merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi yang baik harus sesuai dengan kerangka proses perencanaan strategi perusahaan atau organisasi. Merger dan akuisisi bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu perusahaan. Dalam kerangka proses, strategi, dan kaitannya antara strategi dan struktur. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merger dan akuisisi
yang baik adalah sebagai berikut. Langkah-langkah tersebut bisa dikelompokkan ke dalam strategi, transaksi, dan implementasi. Yang pertama, proses strategis untuk pertumbuhan nilai. Yang kedua, analisis karakteristik industri. Yang ketiga, sistem organisasi perusahaan. Yang keempat, strategi berganda untuk pertumbuhan nilai. Yang kelima, proses pencarian. Yang keenam, melihat potensi ekonomis melalui sinergi. Yang ketujuh, melihat potensi ekonomis melalui restruksi. Yang kedelapan, due diligence, hukum dan bisnis. Yang kesembilan, faktor budaya. Yang kesepuluh, penilaian. Kesebelas, negosiasi. 12, struktur deal. 13, implementasi. 14, review dan proses baru lagi. Proses strategis mempunyai karakteristik berikut ini. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan meliputi analisis teknologi baru, industri baru, pesaing baru, atau bentuk persaingan baru. Yang kedua, kemampuan, misi, dan interaksinya dengan lingkungan dilihat dari sudut pandang perusahaan. Yang ketiga, tujuan perusahaan. Yang keempat, penekanan pada proses, kebutuhan akan koordinasi dan konsistensi. Yang kelima, pengakuan akan kebutuhan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam, integrasi perencanaan ke dalam sistem kompensasi. Proses strategi bisa dipandang sebagai mengerjakan sesuatu agar gap strategi bisa dihilangkan antara kebutuhan di masa mendatang dengan yang ada sekarang. Alternatif lain untuk melihat proses strategi adalah upaya agar aliansi perusahaan dengan lingkungannya dapat konstituennya semakin efektif. Industri bisa dianalisis karakteristiknya dengan melihat beberapa dimensinya. Sebagai contoh, industri farmasi bisa dilihat. Yang pertama, research intensif R&D bisa mencapai 11 hingga 13% dari penjualan. Yang kedua, investasi tinggi pada riset dan pengembangan, paten berlaku sampai 11 tahun. Yang ketiga, skala ekonomis penting, biaya untuk obat baru sampai persetujuan bisa sampai 300 juta dolar, memakan waktu 7 hingga 11 tahun. Kemudian akan diikuti oleh imitasi-imitasi dengan cepat. Yang keempat, pemasaran dan penjualan diperlukan sekali. Yang kelima, keputusan pembelian produk ada pada dokter, bukan pasien. Mereka tidak sensitif terhadap harga, melainkan ingin obat yang efektif. Yang keenam, pengawasan dari publik terhadap harga dan keuntungan cukup ketat. Yang ketujuh, potensi pada bioteknologi. Perusahaan perlu mencari beberapa alternatif untuk pertumbuhan nilai seperti pertumbuhan internal maupun eksternal. Pertumbuhan eksternal bisa dicapai melalui merger dan akuisisi. Jika perusahaan ingin melakukan merger atau akuisisi, akan lebih baik jika aktivitas pencarian kandidat untuk merger atau akuisisi merupakan kegiatan terus-menerus atau ongoing. Misal dilakukan oleh staf yang khusus melakukan seperti itu. Kemudian adalah merger akuisisi yang baik dan yang tidak benar. Yang pertama, alasannya masuk akal atau benar. Skala ekonomi. Skala ekonomi berangkat dari filosofi lebih besar, lebih baik. Sebagai contoh, jika kita memesan barang dalam jumlah besar, kita akan memperoleh potongan kuantitas atau harga yang lebih rendah. Yang kedua, pengendalian. Beberapa perusahaan melakukan merger untuk memperoleh pengendalian yang lebih baik terhadap jalur produksi atau distribusi.
Yang ketiga ada pajak. Merger bisa dilakukan dengan tujuan memanfaatkan penghematan pajak. Misalkan perusahaan yang membeli atau yang mengalami akumulasi kerugian yang cukup besar, akumulasi kerugian tersebut jika tidak dimanfaatkan tidak bisa dipakai untuk mengurangi pajak. Yang keempat, menggabungkan sumber daya. Menggabungkan perusahaan bisa membeli perusahaan lain yang mempunyai sumber daya yang bisa komplement atau melengkapi sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan pembeli. Yang kelima, menghilangkan ketidakefisienan. Jika manajer kompeten menjalankan perusahaannya, perusahaan menjadi tidak efisien. Manajer seharusnya berhenti untuk digantikan oleh manajer yang lebih baik. Kemudian, memaksa pendistribusian kas. Manajer cenderung ingin memegang kendali atas sumber daya perusahaan, termasuk kas. Pada situasi tertentu, permasalahan ini menjadi semakin serius. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di industri yang sudah punya aliran kas masuk yang besar dan mempunyai aliran kas keluar yang kecil. Kemudian, alasan yang tidak masuk akal. Yang pertama, diversifikasi. Diversifikasi bisa mengurangi risiko. Jika pertumbuhan melakukan merger, perusahaan bisa mengurangi risiko. Pengurangan risiko tersebut tentunya mendatangkan nilai. Sekilas argumen tersebut masuk akal. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan. Meningkatkan pertumbuhan tanpa diikuti peningkatan sinergi bukan merupakan alasan yang tepat untuk merger. Kemudian, meningkatkan IPS. Meningkatkan IPS merupakan salah satu tujuan yang sering dilakukan oleh perusahaan yang bergabung. Tujuan meningkatkan IPS merupakan tujuan yang tidak masuk akal, karena peningkatan IPS belum tentu memberikan nilai terbaik terhadap pemegang saham. Kemudian ada alasan yang tidak nampak. Meskipun manajer mengemukakan betapa besar alasan melakukan merger seperti disebutkan di muka, baik yang masuk akal maupun tidak masuk akal, tetapi kemungkinan motif lain yang tidak nampak oleh pihak luar. Salah satu motif adalah keinginan manajer untuk mempertahankan sumber daya perusahaan. Kemudian, siapa yang untung dan siapa yang rugi dalam merger dan akuisisi? Yang pertama, hasil ekspos. Hasil ekspos memfokuskan merger dan akuisisi dalam menggunakan data masa lalu. Studi oleh Mix Kisne terhadap 116 akuisisi di US dan UK, 61% gagal dan 23% sukses. Untuk 97 sampel yang clear, winner atau losers. Probabilitas sukses terbesar 45% adalah pengakuisisi yang membeli perusahaan yang lebih kecil dengan kegiatan bisnis yang berkaitan. Yang kedua adalah studi XN. Melihat reaksi harga saham. Studi tersebut biasanya dilakukan oleh kalangan akademis. Asumsi pasar efisien dan memperkirakan potensi sinergi, harga yang dibayar, kemampuan integritas. Tabel berikut ini meringkas hasil yang diperoleh untuk jenis-jenis akuisisi dan pengakuisian perusahaan yang terkait. Pertama, tipe merger rata-rata untuk pemegang saham dalam persen, perusahaan yang dikuisisi 20, perusahaan yang mengakuisisi 2-3, tidak signifikan. Kemudian, trade over, perusahaan yang dikuisisi 35, perusahaan yang diakuisisi 3-5, sell off, spin off, divestasi penjual 0,5-1, pembeli 0,34, equity carve out 2. Kemudian langkah-langkah untuk merger akuisisi yang sukses. Yang pertama, langkah pre-akuisisi. Memperjelas visi bagaimana meningkatkan nilai. Ada 3 jalan, yaitu memperkuat core bisnis dengan memperoleh akses ke konsumen baru atau produk jasa komplement. Yang kedua, manfaatkan economic of scale. Yang ketiga, manfaatkan transfer teknologi. Kemudian mengidentifikasi kandidat. Harus lebih aktif, jangan mengganggu tawaran dari bank. Bisa membuat semacam database,
baik perusahaan yang publik atau private. Target yang ideal bisa diidentifikasi. Yang ketiga, menilai kandidat lebih dalam. Nilai yang akan diperoleh akan dibandingkan dengan harga yang akan dibayar. Sinergi bisa dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama universal, yang kedua endemik, dan yang ketiga unique. Yang keempat, melakukan kontak negosiasi. Melakukan kontak untuk kandidat yang utama, sekaligus negosiasi mempelajari situasi target. Negosiasi lebih merupakan seni dibandingkan ilmu, meskipun ada ilmunya. Dan yang terakhir adalah manajemen integritas post-merger. Yang berikutnya yaitu penilaian dalam merger dan akuisisi. Penilaian dalam merger dan akuisisi merupakan isu penting karena salah satu faktor merger dan akuisisi yang tidak sukses adalah membayar terlalu mahal, terlalu optimis terhadap prospek merger dan akuisisi, atau tidak realistis. Bagian ini membicarakan penilaian dalam merger dan akuisisi. Persoalan penilaian dalam merger dan akuisisi dalam artian menaksir nilai perusahaan yang menjadi target pada dasarnya sama dengan persoalan penganggaran modal dalam keputusan investasi. Yang pertama, metode aliran kas yang didiskontokan. Bisa dilihat dalam tabel di atas. Estimasi aliran kas target dari 2002 sampai dengan tahun 2006. Ada 2 catatan berdasarkan tabel di atas, yaitu yang pertama, bunga dihitung dari utang Hitesh saat ini ditambah utang yang diperlukan untuk mendanai pertumbuhan. Dan yang kedua yaitu aliran kas sesuai periode 2006 diperkirakan akan tumbuh 6% per tahun selamanya. Dengan demikian, terminal value bisa dihitung sebagai berikut ini. V sama dengan CF 2007 per K kurang G sama dengan 23,2 kurang 12, 1,06 per 0,154 kurang 0,06 sama dengan 126,3 juta. Perhitungan aliran kas di atas berbeda dengan perhitungan aliran kas pada penganggaran modal yang standar. Perhitungan di atas mengurangkan bunga utang, sedangkan pada penganggaran modal yang standar, keputusan pendanaan atau bunga tidak dimasukkan dalam perhitungan aliran kas. Alasan dimasukkannya bunga dalam perhitungan tabel di atas adalah persoalan utang dalam akuisisi cukup kompleks atau pembeli akan mengambil alih utang target, utang baru akan diterbitkan. Akuisisi seringkali dibiayai dengan utang. Metode tersebut disebut sebagai metode equity residual method. Aliran kas tersebut kemudian akan didiskontokan dengan biaya modal saham. Misalkan, untuk contoh Hitesh di atas, biaya modal saham dihitung dengan CAPM, premi risiko adalah 7%, tingkat bunga bebas risiko adalah 7%, dan beta atau risiko sistematis Hitesh adalah 1,2 biaya modal saham. Dan yang kedua yaitu pendekatan kelipatan. Alternatif penilaian lain adalah dengan menggunakan pendekatan kelipatan atau biasa disebut multiple approach. Basis yang dipakai bisa berupa dengan pendapatan bersih, earning per share, penjualan, nilai buku, dan untuk bisnis tertentu. Berdasarkan jumlah pelanggan, misalnya untuk TV kabel atau operator seluler, sebagai ilustrasi, Hitesh mempunyai forecast net income 2,4 juta pada tahun 2002 sampai mencapai 13,2 dolar juta untuk tahun 2006 dengan rata-rata 7,7 juta. Rata-rata P per E untuk perusahaan sejenis adalah 12. Dengan menggunakan per maka nilai Hitesh adalah V sama dengan 12 kali 7,7 sama dengan 92,4 juta. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
bagian kelima itu yaitu strategi dan taktik merger dan akuisisi. Nah, bagian yang pertama itu ada strategi dan taktik ofensif, di mana di sini ada langkah-langkah taktis untuk memulai proses merger atau akuisisi. Pertama, perusahaan bisa melakukan langkah awal dengan jalan membeli saham perusahaan target atau yang akan dibeli melalui pasar saham. Langkah berikutnya, itu perusahaan bisa melakukan vendor offer atau tetap melakukan pembelian di pasar saham. Dalam tender offer, itu perusahaan mengumumkan akan membeli saham dengan harga tertentu. Investor yang tertarik dengan harga tersebut akan menjual saham tersebut kepada perusahaan pengakuisisi. Dan yang kedua itu ada strategi dan taktik defensif, di mana strategi untuk mempertahankan perusahaan dari ancaman akuisisi nampaknya lebih banyak dan bervariasi, sehingga strategi tersebut bisa dikelompokkan sebagai strategi penjagaan dan strategi perlawanan atau jika sudah diancam untuk diakuisisi. Biasanya, sasaran empuk adalah perusahaan yang sebenarnya mempunyai potensi baik, tetapi tidak dikelola dengan baik. Berikut ini ada karakteristik perusahaan yang mempunyai potensi tinggi untuk diambil alih atau bukan perusahaan yang baik. Yang pertama itu ada key ratio rendah. Dan yang kedua ada neraca yang sangat liquid dengan excess cash yang besar, di mana rasio P/E EPS yang rendah. Dan yang ketiga ada anak perusahaan atau aset yang bisa dijual tanpa mengganggu aliran kas. Dan yang terakhir itu ada kepemilikan manajemen yang rendah. Dan yang terakhir itu ada perusahaan bisa menghindari akuisisi dengan menjadi perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih. Berikut ini cara yang bisa ditempuh. Yang pertama itu ada menaikkan utang untuk membeli saham sehingga terkonsentrasi. Dan yang kedua itu ada menaikkan dividen. Next. Baik, di sini ada contoh soal dengan teori merger dan akuisisi. Yang pertama itu ada PT ABC akan mengakuisisi PT XYZ dengan cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT ABC itu adalah Rp18.000 per lembar dengan jumlah lembar saham 20 juta. PT XYZ mempunyai saham yang beredar sebanyak 10 juta dengan harga per lembar sebesar Rp6.000, dan para pemegang saham tersebut PT ABC akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT XYZ akan ditukar dengan 4 lembar saham PT ABC. Diharapkan akuisisi tersebut akan menimbulkan dampak sinergi dengan nilai Rp30 miliar. Berapakah harga saham PT ABC setelah akuisisi tersebut? Di sini penyelesaiannya itu ada present value perusahaan ABC dan XYZ itu sama dengan buka kurung Rp18.000 dikali 20 juta tutup kurung ditambah dengan Rp6.000 X Rp6.000 kali 10 juta tutup kurung ditambah dengan 30 miliar, dan hasilnya itu sebesar Rp450 miliar. Jadi jumlah saham setelah akuisisi itu sama dengan 20 juta ditambah 10 juta per kali 10 per 10 kali 4 sama dengan 24 juta harga saham setelah akuisisi, sama dengan 450 miliar per 24 juta rupiah. Itu sama dengan 18.750 per lembar saham. Selanjutnya, next. Nomor 2 itu jika perusahaan A menawarkan sebanyak 35 lembar saham sebagai ganti dari kas Rp2.400.000 untuk membeli perusahaan B, karena harga saham perusahaan A Rp70 itu sebelum merger dan saham perusahaan B mempunyai nilai pasar
sebesar Rp2.100.000. Nah, selanjutnya hitunglah biaya mergernya. Penyelesaian itu biaya sama dengan buka kurung 35.000 dikali dengan Rp70, tutup kurung dikurangi dengan Rp2.100.000. Dan biaya sama dengan sebesar 300 sama dengan biaya sesungguhnya. Karena nilai saham perusahaan A dan B itu kemungkinan mengalami perubahan. Next. Yang ketiga, perusahaan A dan B merencanakan merger dan kata keuangan sebelum merger sebagai berikut. Di sini ada data, itu ada perusahaan X dan Y. Di sini memiliki harga saham per lembar yang berbeda, yaitu sebesar perusahaan X sebesar Rp70 dan perusahaan Y itu sebesar Rp30. Sedangkan jumlah saham yang beredar itu perusahaan X sebesar 100.000 lembar dan perusahaan Y sebesar 10.000 lembar. Nilai pasar saham itu perusahaan X sebesar 7 juta dan perusahaan Y sebesar 2.100.000. Sini perusahaan A berkeinginan untuk membayar secara tunai saham perusahaan B dengan harga Rp2.400.000. Yang ditanya A, hitunglah biaya merger jika harga pasar saham perusahaan B hanya mencerminkan nilai suatu entitas terpisah. Dan B itu hitunglah biaya merger jika harga pasar saham B meningkat sebesar 4 lembar per lembar. Penyelesaian, jika harga pasar saham sama dengan nilai intrinsik, maka biaya merger adalah biaya sama dengan buka kurung cash expense kurang dengan PVB tutup kurung ditambah dengan MVB dikurang dengan PVB tutup kurung, dan biaya sama dengan Rp2.400.000 dikurangi dengan Rp2.100.000 tutup kurung ditambah dengan 0, dan di sini hasilnya sebesar Rp300.000. Jika pasar saham B meningkat sebesar 4 per lembar karena ada informasi merger yang menguntungkan, maka biaya merger adalah biaya sama dengan cash expense dikurangi dengan present value B ditambah dengan MVB dengan dikurangi dengan PVB. Dan biaya di sini sama dengan 2.400.000 dikurangi dengan 2.100.000 ditambah 2.380.000 dikurangi dengan 2.100.000, dan hasilnya sebesar Rp580.000. Next. Yang berikutnya, soal nomor 4, itu perusahaan A mempunyai nilai sebesar 3 juta dan perusahaan B mempunyai nilai sebesar 300.000. Jika kedua perusahaan merger akan terjadi penghematan biaya dengan nilai sekarang sebesar 180.000. Yang ditanya, hitunglah biaya merger jika perusahaan B dibayar dengan cash besar 450.000 dan B hitunglah nilai present value dari merger tersebut, apakah merger layak untuk dilaksanakan. Penyelesaian, present value AB ditambah dengan present value A ditambah dengan present value B. Present value AB itu sama dengan 180.000 ditambah dengan 3 juta ditambah dengan 300. Present value AB itu hasilnya sebesar 3.480.000. Anggap perusahaan B dibayar dengan kas sebesar Rp450.000, maka biaya merger bagi perusahaan A adalah biaya sama dengan cash expense dikurangi dengan present value B. Biaya sama dengan 450.000 dikurangi dengan 300.000
dan hasilnya 150.000, dan biaya bagi perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan B. Dan yang ke B, itu besarnya nilai present value dari merger tersebut adalah NPV itu sama dengan gains kurang cost. Nilai present value itu present value AB dikurangi dengan buka kurung present value A ditambah dengan present value B dikurangi dengan buka kurung cash expense dikurangi dengan present value B tutup kurung. Dan NPV hasilnya itu sebesar 30.000. Karena nilai present value-nya positif, maka mergernya layak dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.